bisa saja tipu, nanti terlecok ke di atas. Oi, urahku ini kita tarik ini urah di sini. Tarik ini. Sisa satu. Bisa tidak, Dik? Tolong bisa kita ganti. Tolong. Ini. Dibuka tengah, dibuka. Itu mati, yang baru ini. Selamat sore saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Mari kita berdiri, kita awali perayaan Ekaristi kita dengan menyanyikan Mada Bakti 448. Datanglah Roh Maha Kudus, masuki hati umatmu, sirami jiwa yang layu dengan embun kurniamu. Roh cinta Bapa dan Putra, teburkanlah cinta mesra dalam hati manusia. Cinta anak pada Bapa, datanglah Roh Maha Kudus, bentara cinta Sang Kristus, tolong kami jadi saksi, membawa cinta ilahi.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita, di mana kita merayakan hari raya turunnya Roh Kudus atau hari Pentakosta. 50 hari sesudah Paskah, gereja merayakan hari Pentakosta turunnya Roh Kudus di atas para rasul. Perayaan ini sekaligus mengakhiri lingkaran Paskah dalam liturgi gereja. Peristiwa turunnya Roh Kudus diceritakan dengan jelas dalam Kisah Para Rasul sebagai bacaan pertama. Roh itu turun di atas para rasul dan memberi daya yang istimewa bagi mereka. Sekarang saat gereja merayakannya, apakah roh yang sama akan dapat memberi daya yang istimewa juga? Sangatlah mungkin Bapak Ibu Saudara terkasih. Kehadiran Roh Kudus adalah kehadiran dalam rangka pelayanan bagi karya keselamatan Allah dalam Kristus. Daya Roh Kudus itu akan membuat kita senantiasa mengikatkan diri pada Kristus dan sungguh setia kepadanya. Maka sangat baiklah kita serukan, datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umatmu dan nyalakanlah dalamnya api cintamu dan baharuilah seluruh muka bumi. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, supaya kita sungguh semakin layak merayakan peristiwa penyelamatan ini, mari hadapan Allah kita membaharui diri kita, mohon pengampunan atas segala kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kita. Seraya mensyukuri segala rahmat berkat-Nya, mari kita juga membawa dalam doa-doa kita orang yang minta doa dari kita pada kesempatan ini. Mereka merayakan hari ulang tahunnya, juga serusan keluarga kita yang telah mendahului. Utamanya kita mohon hidup abadi atau kehidupan kekal bagi Ibu Lili Nios. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengutus Roh Kudus, pemberi hidup gerejamu. Roh Kudus untuk memberikan kuasa mengampuni dosa kepada gerejamu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau mengutus Roh Kudus, Roh kebenaran, untuk memberikan kesaksian tentang dirimu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan,
kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, bukalah hati kami untuk menerima Roh Kudus-Mu. Semoga dengan karunia-karunia-Nya, hidup kami sungguh diperbarui, sehingga kami tetap bersatu padu membangun gereja-Mu yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, kendati masing-masing dari kami menerima karunia yang berbeda-beda. Dan dengan demikian, kasih-Mu dan kami umat-Mu sungguh semakin bersatu untuk mengarahkan hidup kami kepada kemuliaan-Mu. Kami berdoa bagi mereka yang merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini, bersama dengan Pastor Tirta yang merayakan ulang tahunnya, dan mungkin juga masih ada umat-Mu. Kiranya berkat-Mu semakin melimpah bagi mereka dalam hidupnya, dalam karya dan usaha-usaha yang mereka perjuangkan. Juga mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, kiranya dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, mereka boleh Kau pulihkan dari penyakitnya. Terlebih mereka yang telah mendahului kami, sanak saudara kami, keluarga kami, secara khusus
Untuk Ibu Lili Nios yang telah Engkau panggil, moga-moga 16 kasih-Mu, dia boleh menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, dan bunyinya memenuhi seluruh rumah tempat mereka berada. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diilhamkan kepada mereka oleh Roh Kudus itu. Waktu itu di Yerusalem berkumpullah orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika mendengar bunyi itu, berkerumunlah banyak orang. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, kita penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi asli maupun orang penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita masing-masing tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Betapa banyak karya-Mu ya Tuhan. Semuanya Kau buat dengan kebijaksanaan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi.
mereka pun tercipta kembali, dan Engkau membarui muka bumi. Utuslah Roh-Mu, ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita atas semua yang diciptakannya. Biarlah renunganku berkenan kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Utuslah Roh-Mu, ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga setiap kali kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Tetapi kalau kamu membiarkan diri dipimpin oleh Roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, percekcokan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah dan kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kamu kuperingatkan, seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa siapa saja yang melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sebaliknya buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, sikap lemah lembut, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Siapa saja yang menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita dipimpin oleh Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Madah Pentakosta, umat dipersilahkan berdiri. Datanglah suluh hati
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika penolong yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu sejak semula bersama-sama dengan aku. Masih banyak hal yang harus aku katakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila roh kebenaran itu datang, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima dari aku. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku, sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima dari aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, setelah 50 hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, 10 hari dia naik ke surga, kita merayakan turunnya Roh Kudus. Melalui bacaan pada kesempatan ini di tahun B, tentu kita diingatkan beberapa hal. Yang pertama dari bacaan pertama, bahwa para murid berkumpul sebab mereka menantikan Roh Kudus. Maka saat pencurahan Roh Kudus, para murid dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai mewartakan janji keselamatan dalam segala bahasa. Kita dengarkan hal itu tadi dari bacaan pertama. Walaupun pada mulanya hanya pada orang yang terpilih saja dan bangsa Yahudi saja, bangsa Israel pilihannya. Tetapi karena Roh Kudus sebagaimana yang dijanjikan oleh Yesus sendiri, bahwa dia akan hinggap pada setiap orang yang percaya kepadanya, maka dengan Roh Kudus dia mengungkapkan rencana Allah untuk setiap orang dan seluruh bangsa. Dan dalam bacaan kedua, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kita bisa memahami ada ungkapan pohon dapat dikenal dari buahnya. Dan analogi inilah yang dipakai oleh Paulus untuk menjelaskan situasi manusia hidup dalam roh atau hidup menurut daging. Dan menurut Rasul Santo Paulus, hal ini sepertinya diperlawankan di dalam tulisannya. Jika manusia hidup di dalam roh, maka hidupnya akan dipimpin oleh roh itu sendiri, sehingga dia akan menghasilkan buah-buah kebijaksanaan.
Dan dengan demikian refleksinya adalah apakah kita sudah hidup dalam roh dan menghasilkan buah-buah roh itu sendiri. Bagi mereka yang menjalani katakanlah novena Roh Kudus, kita mendoakan tentunya setiap kali kita disapa oleh sapaan Tuhan dan mencoba merenungkan, lalu kita mendoakan mohon 7 karunia Roh Kudus. Tentu semuanya itu Bapak Ibu saudara-saudari terkasih untuk semakin membuat iman kita semakin teguh, semakin kokoh dan kuat, semakin bersatu dengan Yesus di dalam seluruh kehidupan kita. Dan dengan demikian kita akan menghasilkan buah-buah roh itu sendiri, yaitu hidup dengan penuh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri. Apakah hal itu Bapak Ibu Saudara terkasih sungguh sudah menguasai seluruh hidup kita atau justru sebaliknya? Dan dalam bacaan Injil Bapak Ibu Saudara terkasih, kita diingatkan bahwa Ia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Memahami Kristus dan perutusan adalah perjuangan tersendiri bagi murid Kristus. Maka disinilah Roh Kudus berperan secara nyata. Roh Kudus mendampingi. Roh Kudus akan membimbing kita umatnya masuk ke dalam kehidupan dan pribadi Kristus agar seluruh kekayaannya tersingkap bagi kita umatnya. Wahyu yang berasal dari Allah Bapa diwartakan oleh Putra dan disempurnakan oleh Roh Kudus. Itulah yang menjadi kekuatan kita. Maka Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kalau kita merayakan hari raya turunnya Roh Kudus itu berarti bahwa kuasa yang datang itu dari atas, yaitu kuasa Roh Kudus, adalah kuasa yang mengingatkan kita untuk senantiasa mempersatukan diri dengan Allah dalam Yesus Kristus. Dan kita harus menerima bahwa Roh Kudus itu adalah kuasa atau power yang dicurahkan dari atas untuk menuntun kita sebagai orang-orang pilihannya untuk mengenal cintanya semakin dalam, kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera. Tuntunan dan pertolongannya membebaskan orang pilihan Allah dari kecemasan dan rasa takut, membersihkan dosa dan melindungi mereka dari yang jahat. Dengan kata lain, kuasa itu akan mengikat para pilihan di dalam kesatuan hidup dengan Dia yang memilih dan memberi kuasa kepadanya. Dan kita semua telah mengambil bagian dengan Dia. Dengan kuasa itu para pilihan dipanggil dan diutus untuk mengenal kehendak dan rencana serta mengerjakan pekerjaan Allah di dalam memilih apa yang terbaik, paling benar dalam seluruh kehidupan kita. Dan dengan demikian kita boleh menyatakan itu dalam seluruh kehidupan kita lewat kesaksian hidup, perkataan dan tindakan-tindakan kita. Menjadi orang-orang yang dicurai Roh Kudus artinya hidup dipimpin oleh Roh itu sendiri dan bukan roh kehendak kita semata-mata. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, perayaan Hari Raya Pentakosta membaharui kembali kita kaum beriman agar berani hidup sebagai orang-orang yang dipimpin oleh Roh itu sendiri. Tidak menggunakan kuasa untuk mendapatkan atau mencari keuntungan diri sendiri, memuaskan hawa nafsu dan keinginan daging saja. Dengan kuasa yang dari atas ini, manusia diberi keberanian melawan bahkan menyalipkan keinginan daging seperti hawa nafsu percabulan, penyembahan berhala, iri hati, percekcokan, pesta pora, kemabukan, dan hal-hal duniawi lain yang semakin menyeret kita untuk meninggalkan iman kita. Gereja mewartakan bahwa hari Pentakosta adalah saat kuasa Roh Kudus membuat orang-orang pilihan menjadi ciptaan baru. Manusia baru yang dipimpin oleh Roh Kudus dan hidup menurut keinginan Roh. Roh Kudus memberi mereka kekuatan penguasaan diri dan hidup di dalam kasih, kesabaran, kemurahan hati,
kelemah lembutan kesetiaan, dan menjadi saksi Kristus di tengah masyarakat lewat tugas pekerjaan Tuhan percayakan kepada kita. Dengan Roh Kudus kita menjadi pewarta untuk sungguh memberikan pengampunan kepada orang-orang lain, bahkan mengusir dari diri kita kejahatan yang seringkali mengantar kita kepada kehancuran. Dan dengan demikian sungguh akan menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kalau pada hari ini kita merayakan turunnya Roh Kudus, maka sebagai gereja kita mohon supaya Roh Kudus semakin dianugerahkan kepada kita, kepada seluruh umat manusia, kepada bangsa kita tentunya, supaya kita sungguh mampu dan bisa berjalan bersama dengan orang-orang lain untuk semakin memahami dan mengerti orang lain dalam seluruh kehidupan kita. Siapapun itu berusaha untuk memahami dan memaknai dalam seluruh kehidupan, karena itu bisa dibuat hanya karena Roh Kuduslah yang berkarya dalam diri kita dan bukan sifat egoisme yang seringkali menyeret kita. Tentu kita mohon supaya gereja secara keseluruhan sungguh boleh menjadi saksinya di tengah masyarakat dimanapun, karena kita semua sebagai anggota gereja semakin bersatu untuk menghadirkan yang terbaik di tengah masyarakat kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri, meneguhkan iman kepercayaan kita dan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Agar pada hari ini kita dihembusi dengan Roh Kudus-Nya dalam Pentakosta baru yang memberi kesegaran dan kehidupan baru. Marilah berseru, perbaharuilah muka bumi dengan Roh-Mu ya Bapa. Dengan Roh-Mu ya Bapa. Kita ganti, curahkanlah Roh-Mu kepada kami ya Tuhan. Curahkanlah Roh-Mu kepada kami ya Tuhan. Curahkanlah Roh-Mu atas kaum muda dan tua, atas laki-laki dan perempuan, atas kaum miskin dan kaya, atas orang di timur dan di barat. Kami mohon ya Bapa. Curahkanlah Roh-Mu kepada kami ya Tuhan. Hembuskanlah nafas-Mu pada orang-orang yang beriman, pada orang-orang yang masih mencari Engkau, pada orang-orang yang dicintai sahabat-sahabat, dan pada orang yang sebatang kara. Kami mohon ya Bapa. Curahkanlah Roh-Mu kepada kami ya Tuhan. Curahkanlah api-Mu atas kata-kata yang kami ucapkan, atas keheningan kami, atas bahasa-bahasa yang kami pakai, dan atas lagu-lagu yang kami alunkan. Kami mohon ya Bapa. Curahkanlah Roh-Mu kepada kami ya Tuhan. Hembuskanlah nafas-Mu pada orang-orang yang baru merencanakan hari depan, pada orang-orang yang bertahan dalam kebaikan, pada orang-orang yang membela dan melindungi hidup, dan pada orang-orang yang menciptakan keindahan. Kami mohon ya Bapa. Curahkanlah Roh-Mu kepada kami ya Tuhan. Curahkanlah Roh-Mu atas rumah-rumah yang telah kami bangun, atas kota-kota yang kami diami, atas seluruh bumi manusia,
dan atas semua orang yang berkehendak baik. Kami mohon ya Bapa, Curahkanlah roh-Mu kepada kami, ya Tuhan. Kami juga senantiasa mohon semoga Roh Kudus-Mu Kau curahkan kepada mereka yang merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini. Seluruh umat-Mu bersama dengan Pastor Tirta, semoga dengan bertambahnya usia bagi hamba-Mu, pelayan-Mu, karya kerajaan-Mu boleh semakin dinyatakan bagi umat yang Kau percayakan dalam karya pelayanannya, dan juga semakin sehat, semangat dalam karya yang Kau percayakan. Kami mohon ya Bapa, curahkanlah roh-Mu kepada kami ya Tuhan. Kami juga memohon semoga orang-orang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah, Kau kuatkan dalam seluruh kehidupan mereka. Juga mereka yang merawat orang sakit, baik para dokter, para perawat, suster, siapa saja menanganinya, sehingga melalui mereka orang-orang sakit sungguh memperoleh kembali kekuatannya untuk pulih dari penyakitnya. Kami mohon ya Bapa, curahkanlah roh-Mu kepada kami ya Tuhan. Kita menjawab, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh sanak keluarga kami yang telah berpulang, utamanya Ibu Lili Nios, semoga 16 kasih-Mu. Saudari kami Ibu Lili Nios yang telah berpulang, Kau anugerai hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Senang dapat Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Demikianlah ya Bapa doa-doa dan harapan kami. Curahkanlah roh-Mu sekarang juga atas kami, semua yang hadir di sini sambil berdoa bersama-sama. Curahkanlah roh-Mu kepada kami ya Tuhan. Mari kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Mada Bakti 244. Anggur
demi amanat cintamu, ku serahkan jiwa raga, cinta sejati bagimu, serta pada sesama. Ya Tuhan Allahku, terimalah kurbanku, roti anggur lambang seluruh karyaku. Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, kami bersyukur atas anugerah sakramen keselamatan yang kami rayakan ini. Berkatilah persembahan diri kami dalam berupa roti dan anggur ini. Semoga Engkau mencurahkan roh-Mu kepada kami, sehingga kami dapat bersatu hati menghadap kepadamu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, sebab Engkau menyempurnakan misteri Paskah ketika Engkau pada hari ini menganugerahkan Roh Kudus kepada mereka yang Engkau jadikan anak-anak angkat-Mu karena persekutuan dengan Putra Tunggal-Mu. Roh yang sama pada awal kelahiran gereja menganugerahkan pengetahuan akan Allah kepada semua bangsa dan mempersatukan berbagai bahasa dalam pengakuan akan iman yang satu. Dari sebab itu, dilimpahi kegembiraan Paskah, bersukacitalah seluruh bumi. Segenap kekuatan surga serta bala malaikat menyanyikan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami menyampaikan doa dan permohonan
sudilah menerima dan memberkati pemberian ini. Persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun dan membimbingnya di seluruh muka bumi, bersama hambamu Paus kami Fransiskus, dan Uskup Agung kami Yohanes, serta Uskup Koadjutor Fransiskus, dan para penjaga iman yang benar, katolik dan apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hambamu yang kami doakan pada kesempatan ini, dan akan semua orang yang berhimpun di sini, yang imannya kepadamu engkau kenal, dan baktinya engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini, bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang kekal hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami mengenangkan dan menghormati kami merayakan hari Pentakosta yang amat suci, saat Roh Kudus menampakkan diri pada rupa lidah api kepada para rasul. Kami juga mengenangkan, menghormati, terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus, Allah dan Tuhan kami. Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martirmu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, dan semua orang kudusmu, atas jasa dan doa mereka, semoga engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal. Maka sudilah engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluargamu. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai, luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu. Pada hari sebelum menderita, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menghadap ke langit, kepadamu ya Allah Bapa yang Maha Kuasa. Sambil mengucap syukur, Dia memberkati, memecah-mecahkan, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala yang luhur ini dengan tangannya yang kudus dan mulia, sekali lagi sambil mengucap syukur kepadamu, dan berkati memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru yang kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Maka Tuhan kami, hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus, mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami,
penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur, kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu, kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan korban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci korban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek imam agungmu. Kami mohon kepadamu, Allah Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci Putra-Mu dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi. Ingatlah juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang kami doakan, yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang, dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus. Juga bagi kami hamba-hamba-Mu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau perkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul, para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, dan Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcelinus, Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucy, Agnes, Cecilia, Anastasia, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, dengan pengantaraan Dia, Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati dan menganugerahkan segala hal yang baik kepada kami. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu bebas dari dosa dan jauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang bahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Bapak Ibu Saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Puji syukur 571. Semangat yang baru, cairkan hati yang beku, curahkanlah karunia peneguh, hidupkan hati yang lesu, agar rela menolong sesama dan mewartakan karyamu. Ya Roh Kudus, satukan umatmu di dalam kasih dan karyamu. Mereka semua dipenuhi Roh Kudus dan memaklumkan karya-karya agung Allah. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas anugerah rahmat sakramen keselamatan ini dan juga atas karunia Roh Kudus-Mu yang Kau curahkan. Semoga kami selalu memelihara karunia-Mu ini dengan mengusahakan hidup rukun dan penuh cinta kasih sampai kami Kau perkenankan memandang kemuliaan wajah-Mu di surga. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama di Kau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk mendengarkan pengumuman. Pengumuman Gereja Sabtu Minggu 18-19 Mei 2024. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte Gereja 11 dan 12 Mei 2024 20.050.000 rupiah. Kolekte Gereja Misa Kenaikan Yesus Kristus 9 Mei 2024 16.285.000 rupiah. Sumbangan pemeliharaan Misa Kenaikan Yesus Kristus 10.398.000 rupiah. Sumbangan pengadaan genset NN 5 juta rupiah. Atas sumbangannya kami ucapkan limpah terima kasih. Kolekte perkawinan 204.000 rupiah. Partisipasi untuk pembangunan Gereja Katolik di Toraja, kolekte kedua 14.395.000 rupiah dan amplop 6.918.000 rupiah. 2. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di aula lantai 1. 3. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan
Emilius Mangande dan Novela Octavia, pengumuman kedua. Arnoldus Sugianto dan Erlita Putri Andrianti Kasmara, pengumuman kedua. Felix Kadang Makasa dan Yulia Yanti Lero, pengumuman pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di paroki Andalas. 4. Edukasi dasar wajib anggota CU Mekarsari diadakan pada tanggal 23 dan 26 Mei 2024 di Aula Paroki Andalas pukul 11 siang sampai selesai. Kontribusi Rp60.000 per orang. 5. Pendidikan penyegaran bagi CU Mekarsari diadakan pada hari Minggu 26 Mei 2024 di Aula Paroki Andalas pukul 11 sampai selesai. 6. Baptisan kategori bayi sampai dengan kelas 2 SD akan dilaksanakan pada hari Minggu 26 Mei 2024. Bagi yang ingin mendaftarkan anaknya, disilahkan mengambil formulir ke kantor sekretariat dengan membawa fotokopi surat nikah gereja orang tua dan fotokopi akte lahir paling lambat Sabtu 25 Mei 2024. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu saudara-saudara terkasih. Kita juga akan mengadakan CAP di paroki kita. Angkatan pertama akan dibuka dan sangat diharapkan tentunya dukungan dari kita untuk para pengurus tentunya, utamanya yang pembawa doa supaya sudah ada di grup, supaya itu menjadi perhatian kita karena ini salah satu program paroki yang kita upayakan untuk mencoba belajar menjadi evangelis pewarta tentunya sesuai dengan keberadaan kita. Ya tentu kita saling belajar satu sama lain untuk boleh kita gunakan di rukun dan wilayah kita tentunya. Mudah-mudahan paroki kita sungguh semakin memiliki kreativitas untuk boleh menghadirkan karya kerajaan Allah di tengah-tengah masyarakat kita tentunya. Itu diharapkan kemudian juga kami seperti biasa pada ada kesempatan seringkali mencari dana untuk seluruh kegiatan-kegiatan baik untuk para pendampingnya maupun kegiatan anak-anak sekolah minggu kita. Tetap kita kasih respon untuk mendukung apa yang mereka rencanakan. Terima kasih tentu atas seluruh perhatian kita Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam perayaan ini. Seluruh petugas liturgi kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih. Juga kepada kelompok sound system dan juga kelompok dekorasi. Juga wilayah rukun yang memperhatikan kebersihan gereja setiap hari Sabtu untuk mendapat giliran kalau datang membersihkan gereja. Sekali lagi kepada kita semua tanpa kecuali saya ucapkan limpah terima kasih. Moga-moga dengan segala daya upaya yang kita boleh nyatakan itu sungguh merupakan ungkapan iman kita untuk semakin bersatu menghadirkan yang terbaik. Mari Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kita siapkan hati kita mengakhiri peran ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mada Bakti 455. Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi
api cinta Kristus kau kobarkan, jadilah saksi Kristus. Di saat hatimu jadi hampa, jadilah saksi Kristus. Tiada hasratmu dalam karya, jadilah saksi Kristus. Tiada harapan kan berjuang, jadilah saksi